audiens kita, Mas Budi, Mas Ilham, itu usianya itu range-nya 20 sampai 50 tahun. Male and female itu 50-50, sosial ekonomi stratanya itu B2A menengah atas, road to-nya kemudian di hari hanya kita adain hari puncaknya di dekat kantor gubernur. Pada waktu itu dihadiri puluhan ribu masyarakat Kota Pekanbaru. Radio Visit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Writers, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Tetap semangat dalam menghadapi pandemi, semoga situasi akan semakin membaik. Bright Indonesia melalui channel radio virtual akan selalu senantiasa memberikan informasi tentang perkembangan industri radio di Indonesia. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan teman-teman dari Radio Barabas Pekanbaru. Ada Mbak Nela. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Mbak Nela, hari ini sebenarnya cerah sekali ya. Mbak Nela, saya lihat Mbak Nela nggak sendiri nih. Ada siapakah di sini, Mbak? Ya, jadi di sini di Radio Barabas ini di samping saya ada Mas Ali juga yang nanti akan mempresent tentang Barabas secara keseluruhan. Baik, oke. Nah, kita udah nggak sabar nih nunggu pemaparan profil dan perkembangan Radio Barabas di Kota Pekanbaru. Silakan. Iya, baik. Ya, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita dari Barabas mengucapkan makasih banget sudah kasih kesempatan untuk kita interview, kasih updatean seputar Radio Barabas saat ini, khususnya di awal tahun 2022. Nah, langsung kita mulai aja. Ini untuk presentasi, kita mulai dari pengenalan company profile kita dulu. Baik Mas Budi dan Mas Ilham, ya, ini company profile-nya Radio Barabas. Jadi, nah kalau di sini dilihat kita Barabas itu nama outputnya untuk pendengar itu kita Radio Barabas FM, Barabas 975 FM, call stationnya itu News and Information. Terus kita alamatnya di Kota Pekanbaru, bisa dikatakan dekat dengan pusat Kota Pekanbaru, daerah Bogah tepatnya. Nah, kita itu punya nama PT-nya PT Radio Bahtera Bahana Suara, itu akronim dari Barabas juga, panjangannya dari Barabas, Bahtera Bahana Suara. Kemudian kita bisa didengarkan secara konvensional dan juga streaming atau juga digital. Streaming kita di www.barabas975fm.com. Terus juga bisa diakses dari YouTube, kemudian Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tapi nggak live streaming, hanya ada beberapa program yang memang biasanya kita live-kan atau kita berkolaborasi dengan sosial media itu, termasuk juga kadang ada request dari klien seperti misalnya talk show dan activity lain, siaran langsung misalnya. Nah, kemudian perlu kita informasikan tadi seperti sharing juga dengan Mas Budi sebelumnya bahwa Barabas itu memang sekarang mau nggak mau kita memang harus mengikut dengan kondisi yang sekarang. Jadi kita memang sekarang udah aktif banget tuh di Facebook, di Instagram, dan juga di YouTube dan juga WhatsApp. Tapi memang perlu kita akui bahwa habit orang-orang Pekanbaru itu untuk sosial media Twitter di sini masyarakatnya nggak begitu aktif, bahkan banyak masyarakat itu yang nggak tahu tentang Twitter, padahal Twitter itu worldwide banget kan. Nah, ini visi misinya kita, Mas Budi dan Mas Ilham. Jadi kita tuh pengen banget menjadi pusat informasi Kota Pekanbaru. Artinya bukan hanya untuk masyarakat Kota Pekanbaru, tapi orang-orang yang ingin mendapatkan informasi seputar Kota Pekanbaru, kita pengennya itu source-nya itu, sumbernya itu dari kita gitu. That's why sekarang kita itu udah kayak buat konsep radio 3 tahun terakhir ini, kita lebih formatnya itu ke citizen journalism. Ini mengingat bahwa kita memang pengen menjadi pusat informasi, sehingga mau nggak mau
apalagi radio kemarin sempat gonjang-ganjing, banyak yang nggak denger radio, banyak yang klien yang kayak emang masih ada dengerin yang denger radio yang kayak gitu. Buat kita 3 tahun kemarin itu sempat meeting semua kru, manajemen, apa nih yang harus kita lakukan. Akhirnya waktu itu kita sempat studi banding juga ke beberapa radio di Jawa, termasuk SS Surabaya dan juga Kediri. Akhirnya waktu itu kita ya udah kayaknya ini konsep yang bagus nih untuk kita adopt, dan Pak Jonathan almarhum waktu itu juga sempat jadi kasih masukan gitulah, yang jadi teman-teman diskusi, bisa dikatakan konsultan, walaupun sebenarnya ya konsultan ya dengan kebaikan hati beliau. Jadi akhirnya kita 3 tahun yang lalu ngambil konsep itu, meskipun sebenarnya belum penuh banget kayak SS Surabaya atau Kediri FM, kita hanya memperlakukan pagi dan sore. Jadi tapi hampir lebih dari setengah jam mengudara kita itu formatnya citizen journalism. Dan alhamdulillah syukur ya 3 tahun berjalan udah semakin ada titik terangnya. Barabas FM itu udah makin banyak didengar. Itu nggak bisa dipungkiri bahwa pejabat-pejabat publik atau juga pemerintah terkait ini memang banyak yang memanfaatkan Radio Barabas sebagai pusat informasi. Ini kita lihatnya ada tolak ukurnya Mas Budi dan juga Mas Ilham. Jadi ada beberapa kita format radio citizen journalism itu emang benar-benar kita buat kayak ada komunitas citizen journalismnya kita, yang kita selalu bina hubungan ke pendengar-pendengar kita yang aktif kasih laporan tentang kondisi lalu lintas, jalan yang rusak misalnya, atau bencana-bencana alam, kebakaran, banjir dan lain sebagainya. Mereka aktif banget, jadi kita nanti berupaya gimana ini makin gede komunitasnya, sehingga memang mereka yang aktif banget kasih informasi. Tapi begitupun kita tetap harus pintar untuk memfilter informasi yang mereka share. Makanya kita juga memang punya divisi pemberitaan Radio Barabas FM yang tugasnya itu untuk keeping gitu. Makanya kita ada gatekeeper sama kayak di Radio SS Surabaya itu, yang tugasnya itu ya untuk memfilter informasi-informasi yang masuk dari warga sebelum mengudara live di 975 FM gitu, Mas Budi, Mas Ilham. Jadi alhamdulillah sekarang Pemko Pekanbaru udah banyak yang kayak jadikan Barabas itu sebagai sumber informasi, kayak nyari keluhan lah istilahnya gitu, Mas Ilham, Mas Budi, kayak keluhan apa nih warga. Nah, jadi itu kayak contoh kecilnya aja, kayak misalnya ada traffic light yang mati, itu biasanya pendengar kalau misalnya udah crowded banget tuh lalu lintasnya, jadi masyarakat langsung telepon ke Barabas, Mas ini traffic di sini mati, nggak ada petugas dari Satlantas yang berjaga-jaga untuk membantu mengurai kemacetan. Itu biasanya dari Disub dan juga dari Satlantas bisa langsung turun, alhamdulillahnya, karena memang kita juga kasih membuat MOU secara resmi ke pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan juga Satlantas Polresta Pekanbaru untuk melakukan kerjasama termasuk untuk itu gitu, Pak Budi dan juga Mas Ilham. Jadi mudah-mudahan itu satu demi satu visi misi kita menjadi pusat informasi Kota Pekanbaru mudah-mudahan bisa terwujud. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi, citizen journalism, itu ada beberapa kolase foto yang kita tampilkan, itu beberapa informasi dari warga di segmen info warga, suara warga. Jadi itu ada beberapa potongannya yang bersumber dari WhatsApp. Nah, ini audiens kita, Mas Budi, Mas Ilham, itu usianya itu range-nya 20 sampai 50 tahun. Male and female itu 50-50, sosial ekonomi stratanya itu menengah atas. Karakteristik yang kita fokusnya itu yang berpendidikan, mapan, suka maupun baru, seperti yang terlihat di slide. Next. Nah, ini jumlah audiens kita, Mas. Nah, ini jumlah audiens ini jujurly, ini sebenarnya data ini kita buatnya di tahun 2021 awal kalau nggak salah. Tapi kemarin kita sempat ngadain survei, mengingat ini masuk 2022, harapannya bisa lebih baik dan lain sebagainya. Kita kemarin beberapa waktu lalu mengadakan survei, tadi seperti yang aku sounding sebelumnya, ada survei berupa share online angket untuk pendengar Radio Barabas dan juga masyarakat umum. Kemudian juga streaming, kita streaming di 975fm.com.
itu kita dapat info katanya berdasarkan teknologi sonic panel. Jadi itu yang kita jadikan sebagai dasar untuk menentukan jumlah audiens. Tapi ini masih estimasi karena datanya berdasarkan latar belakang tadi yang saya sebutkan. Jadi di sini angkanya 66.400. Jadi perlu kami informasikan ini sebenarnya sudah direvisi. Tapi yang masuk ke kita dari tim multimedia kebetulan dia lagi Omikron Mas, jadi kita nggak bisa push dia untuk bisa share dari kemarin juga. Jadi mungkin nanti ini akan kami revisi TBO ya Mas ya, menyusul. Tapi ini 66.000 ini direvisi. Jadi sekarang itu angkanya berdasarkan survei yang kita adakan kemarin di awal tahun itu 38.655. Untuk lebih singkat, sesuai dengan arahan Mas Dudu nih, kita juga sering ngobrol dengan Mas Dudu. Jadi Mas Dudu waktu itu ngasih info bahwa dari biro iklan mereka mempunyai rumus untuk menghitung data pendengar untuk radio yang belum ada datanya. Caranya itu rumus yang saya belum pasti sih siapa yang menciptakan rumus, tapi ketika saya ngobrol dengan Mas Dudu juga tidak menafikan bahwa itu memang estimasi untuk masing-masing biro iklan terhadap perhitungan jumlah pendengar radio, yaitu jumlah penduduk dalam suatu kota. Kemudian kebetulan di Pekanbaru dan sekitarnya itu begitu kita hitung datanya 2.127.291. Nah ini biasanya itu diambil 10% dari jumlah penduduk tersebut, kemudian baru dibagi dengan radio kompetitor. Jadi kalau kami di sini ada yang agak mirip dengan Barabas itu, maksudnya pendengarnya dewasa itu ada 3, sehingga dari yang 10% itu dibagi 3. Tapi itu adalah 10 tahun yang lalu mungkin Mas. Sementara kita tahu bahwa tadi ngobrol-ngobrol pendengar radio turun, sehingga kami mengambil angkanya bukan di 10%, tapi hanya di 5%. Jadi ketika 5% itu sudah kami ambil, baru kami bagi lagi dengan 3 radio yang agak-agak mirip sasaran segmen pendengarnya. Maka jadilah angkanya 35.455. Seperti itu. Begitu Mas Budi Mas Ilham. Kemudian kita jumlahkan juga karena memang kita bisa diakses lewat streaming juga. Jadi kita bisa didengarnya di barabas975fm.com itu tadi. Jadi kita berdasarkan ini kebenaran ada program yang running Mas dari Amitra. Jadi mereka itu memang benar-benar minta data yang konkret gitu. Jadi kita kemarin harus kasih report weekly tentang pendengar radio Barabas per program mereka. Jadi mereka ada beli program gitu per jam setiap hari selama 2 bulan ini. Jadi kita dapat dari Sonic Panel itu pendengar rata-rata kita itu per jam itu 200 streamer gitu, Mas Budi Mas Ilham. Jadi ini per jam kita kalikan, kita mengudara sebanyak 16 jam sehingga dapat angka 3.200, sehingga dapatlah muncul angka pendengar kita baik dari radio yang dengerin radio konvensional dan juga streaming di angka 38.655. Nah, ini tentang komposisi program kontennya radio kita, istilahnya anak konten sekarang Mas Ilham dan Mas Budi. Jadi berita dan informasi itu 50%, hiburan 30%, komersial itu 20%. Ini komposisi musiknya 50-50 Indonesia Barat. Ini coverage area kita. Ini kita memang pemancarnya 2.500 watt dengan output 1.500 ya, 1.500. Ini meliputi daerah Kota Pekanbaru secara keseluruhan dan beberapa kota yang ada di sekitar Kota Pekanbaru seperti Perawang yang ada di Kabupaten Siak, kemudian Pangkalan Kenci Kabupaten Pelalawan, dan juga Minas di Kabupaten Siak juga. Dan juga sebenarnya ada Kampar juga. Yes. Ini Optivan kita, jadi Optivan memang kita
kita buat supportnya sedemikian rupa, belum Optiven yang seharusnya gitu, tapi ini sudah sama kualitasnya seperti radio yang punya Optiven yang memang udah di custom gitu Mas. Jadi kita udah bisa mengudara seperti di studio, di luar studio gitu. Karena kebetulan teknisi kita canggih banget sih, sepuh tapi keren. Jadi untuk itu belum pernah ada kendala. Nah, ini beberapa kegiatan kita. Jadi kita memang sempat saya sounding ke Mas Budi tadi bahwa memang sekarang itu mau nggak mau kita kayak tinggal gimana cara bertahan aja gitu sih Mas Budi, Mas Ilham. Jadi apapun yang klien mau kita langsung support aja, baik cuma produksi audio atau juga video atau juga activation. Nah, kita memang biasanya sebelum pandemi itu rutin melakukan siaran outdoor dari CFD, jadi ada Car Free Day, jadi kita buat dari sana. Jadi kayak kita ajak masyarakat Kota Pekanbaru untuk kayak coba-coba kasih laporan yang kayak gitu lah. Ini sekaligus melatih masyarakat untuk bisa menjadi bagian dari citizen journalism kita. Tapi sekarang itu nggak ada CFD sekarang. Ini beberapa dokumentasi kita, talk show di studio. Ini kegiatan kita itu ada anniversary Barabas waktu sebelum corona, itu sempat kita adain secara besar-besaran di kecamatan-kecamatan di Kota Pekanbaru, road to-nya, kemudian di hari hanya kita adain hari puncaknya di dekat kantor gubernur. Pada waktu itu dihadiri puluhan ribu masyarakat Kota Pekanbaru. Kemudian ada juga beberapa kegiatan talk show di beberapa event live talk show. Ya ini upaya kita sih Mas, kayak misalnya ada klien yang kebetulan ngadain acara, ada masanya, terus mereka minta disupport talk show, kita juga minta disupport gimana caranya talk show itu diadainnya di stage supaya kita juga dapat benefit dari situ. Ini program acara kita Mas. Jadi tadi saya sempat sampaikan bahwa kita tuh hampir lebih dari setengah itu memang citizen. Jadi ada program Halo Barabas pagi, Halo Barabas sore. Jadi Halo Barabas pagi itu tadi yang konsepnya kita sampaikan tadi, citizen journalism. Jadi itu murni share informasi yang vital bagi masyarakat, kayak cuaca, lalu lintas, kemudian info tol, permai. Kita buat agreement semua ke sana, ke BMKG Kota Pekanbaru juga, sehingga mereka daily rutin memang ada segmennya untuk mereka kasih reportase. Kemudian ada beberapa program-program lain seperti request hours, itu di Barabas Memories, itu lagu-lagu mancanegara oldies kita puternya, dan ini salah satu juga untuk bonding kita ke pendengar, karena itu kita open request by SMS, WhatsApp, dan juga sosial media di Instagram. Nah, ini program unggulan yang sekarang kita fokus untuk kembangkan. Ini Halo Barabas pagi dan Halo Barabas sore, Barabas Report, itu reportase di setiap menit ke-30. Kemudian ada buletin pagi, siang, dan sore, itu diisi oleh berita-berita yang dirangkum oleh teman-teman reporter Barabas, wartawannya Barabas yang memang masih rutin, masih aktif sampai saat ini. Ada yang untuk posko Pemprov Riau di kantor gubernur, Pemprov Pekanbaru di Kota Pekanbaru, kemudian juga info dewan dari DPRD dan juga info-info lainnya. Nah, itu dia Mas, pengenalan dari perusahaan kita Mas. Mungkin jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, monggo Mas Budi, Mas Ilham. Terima kasih.